Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Mulakhas Fiqih. Kita sampai bab fi adab qada'il hajah, bab adab-adab membuang hajat. Kata penulis hafizallahu ta'ala, i'lam waffaqani Allahu wa iyyaka wa jami'al muslimin anna dinana kamilun mutakamilun. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadaku, kepada anda dan seluruh kaum muslimin, bahwasanya agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna dan agama yang lengkap. Agama Islam tidak meninggalkan sesuatu pun yang dibutuhkan oleh manusia fi dinihim wa dunyahum, baik dalam urusan agama mereka atau dunia mereka, illa bayyanahu, kecuali agama Islam menjelaskannya. Salah satu contohnya adab-adab buang hajat. Silahkan lihat agama-agama yang lain, apakah ada pembahasan tentang adab-adab buang hajat? Tidak ada. Tapi agama Islam, agama yang lengkap, agama yang sempurna, semua sudah jelaskan. Termasuk di dalamnya adab-adab buang hajat. Liyatamayyazal insanu alladzi karramahullahu minal anil haywan bima karramahullahu bihi, supaya manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kemuliaan dibedakan dari hewan, supaya tidak sama antara manusia dan hewan. Hewan kalau buang hajat itu sembarangan. Maka agama kita adalah agama nazafah, agama kebersihan, wa dinu tuhri, dan agama kesucian. Fahunaka adabun syar'iyyatun tuf'alu inda dukhulil khala wa hal qada'il hajah wa inda khuruji minhu. Maka di sana ada adab-adab syar'i yang dilakukan ketika masuk WC, ketika sedang buang hajat, dan ketika keluar dari WC. Ada 3 adab-adab: ketika masuk WC, ketika sedang buang hajat, dan ketika keluar dari WC. Apabila seorang muslim ingin masuk WC, maka disunahkan baginya untuk membaca Bismillah, a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Para jamaah rahimakumullah, orang yang masuk WC kemudian dia baca basmalah, maka
jin atau syaitan tidak bisa melihat auratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, "Satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam idza dakhala ahaduhumul khala ay yaqula bismillah." Jadi penghalang antara pandangan jin dan aurat bani Adam apabila salah seorang di antara mereka masuk WC, ayyakul bismillah, hendaklah membaca bismillah. Jadi kalau kita masuk WC, ya, sebelum masuk WC kita baca bismillah, maka jin atau setan tidak bisa melihat aurat kita. Ingat, WC itu sarangnya jin, sarangnya syaitan. Makanya kita tidak boleh sholat di WC. Nabi SAW bersabda, dijadikan untukku bumi sebagai tempat sholat bagi kalian. Jadi kita boleh sholat di mana saja, boleh, kecuali di WC. Tak boleh sholat di WC. WC itu tempatnya syaitan dan juga tempatnya najis. Kemudian ketika kita masuk WC, kita pasti buka aurat kita. Kita pasti buka aurat kita. Maka kita butuh agar aurat kita tidak dilihat oleh jin. Bagaimana caranya? Baca bismillah. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki maupun setan perempuan dengan membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dalam hadis riwayat Anas, kata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi kalau ada kana Rasulullah itu biasanya sering. Rasulullah SAW sering sekali apabila masuk WC beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Penting ini, ya. Pembahasan adab qada'ul hajat sebenarnya penting. Kalau kita tidak baca bismillah, tidak baca doa ini, aurat kita dilihat oleh jin dan bisa jadi kita diganggu oleh jin. Ya, tidak sedikit orang-orang yang ketika diruqyah, ya. Kadang kalau kita ngelihat ruqyah itu kadang terjadi dialog antara yang meruqyah dengan jin. Ditanya, kenapa kau masuk ke tubuh orang ini? Kemudian jinnya menyampaikan, karena dia kencingi saya. Dia kencingnya sembarangan. Tidak boleh kencing sembarangan, ini kita akan sebutkan. Atau jinnya tertarik, karena pernah ngeruqyah orang, itu jinnya tertarik itu sama orangnya. Jadi jin perempuan bisa tertarik dengan laki-laki dari kalangan manusia, demikian pula sebaliknya. Oleh karena para ulama membahas apa hukumnya manusia nikah dengan jin, boleh atau tidak? Tidak boleh. Intinya tidak boleh. Jadi jin itu bisa suka sama manusia, sebaliknya manusia juga bisa suka sama jin. Kalau jin ngelihat aurat seseorang, kemudian jinnya tertarik, ya akan diikuti terus oleh si jin, diganggu oleh jin. Makanya baca bismillah, kemudian berlindung kepada Allah dari jin laki-laki maupun jin perempuan.
Wa yuqaddimu rijlahul yusra halad dukhul wa indal khuruj yuqaddimu rijlahul yumna. Ketika masuk hendaknya mendahulukan kaki kiri dan ketika keluar hendaknya mendahulukan kaki kanan. Wa yaqul ghufranaka alhamdulillahilladzi adhhaba anni al-adza wa afani. Kemudian membaca ghufranaka, ya Allah aku mohon ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan yang telah menyehatkanku. Wa dzalika li'anna al-yumna tusta'malu fima min sya'nihi at-takrim wa tajmil wal yusra tusta'malu fima min sya'nihi izalatul adza wa nahwihi. Kenapa ketika masuk WC kita dahulukan kaki kiri dan ketika keluar dari WC kita dahulukan kaki kanan? Karena bagian kanan biasa digunakan untuk perkara yang mulia dan perkara yang bagus. Berarti masuk masjid, kalau masuk masjid dahulukan kaki kanan, kemudian keluar kaki kiri. Sementara bagian kiri biasa digunakan untuk menghilangkan kotoran dan yang semisalnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, ketika wudu kan kanan dulu, dan dalam segala urusannya. Ini urusan-urusan yang mulia dan urusan-urusan yang bagus. Wa idza arada ay yaqdiya hajatahu fi fadha'in fa innahu yustahabbu lahu ay yab'uda 'anil nas. Apabila seseorang ingin buang hajat di tempat terbuka, kalau tempat tertutup seperti WC, toilet dan yang semisalnya. Kalau di tempat terbuka, kalau dulu orang buang hajat di padang pasir, di sungai, ya. Atau mungkin kita sedang safar, terus kita kebelet, ya, pengen pipis, nggak ada toilet, kita berhenti sebentar, kemudian kita buang hajat di tempat terbuka. Jadi terkadang kita buang hajat di tempat terbuka. Gimana adabnya kalau buang hajat di tempat terbuka? Yustahabbu lahu ayyab'uda 'anin nas, maka disunahkan baginya menjauh dari manusia. Bihaisu yakunu fi makanin khalin, dengan cara mencari tempat yang sepi dan tertutup dari pandangan manusia, baik itu berupa tembok, pohon, atau yang semisalnya. Dan tetap baca doa, perhatikan, tetap baca doa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru kita buang hajat. Jangan lupa baca doa. Kita nggak tahu, ya, mungkin kita ingin kencing di bawah pohon, ternyata itu tempatnya jin. Kita kencingi jin, ya jinnya marah. Tetap baca doa supaya kita terhindar dari gangguan jin. Kemudian disunahkan juga, ini tambahan dari kitab yang lain, alla yarfa saubahu hatta yadnuwa minal ar. Dia tidak angkat pakaiannya kecuali dia sudah duduk dekat dengan tanah, supaya auratnya terjaga. Jadi ketika mau angkat pakaiannya, ya,
dia tidak angkat pakaiannya ketika dia sudah dekat dengan tanah. Ingat, ini di tempat terbuka. Kemudian tidak boleh baginya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat hala qada'il hajati, ketika buang hajat. Dan ini berlaku umum, baik buang hajat di tempat yang tertutup maupun di tempat yang terbuka. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha." Apabila kalian buang air besar atau buang air kecil, maka janganlah menghadap kiblat dan janganlah membelakanginya. Walakin syarriku aw gharibu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat. Menghadaplah ke arah timur atau barat. Kata para ulama, ini khusus bagi penduduk Madinah. Khusus bagi penduduk Madinah. Karena kiblat penduduk Madinah itu di arah selatan. Kiblat bagi penduduk Madinah di arah selatan. Kalau kiblat penduduk Madinah di arah selatan, berarti dia harus menghadap barat atau timur. Kalau tidak, dia akan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Apabila mereka menghadap timur atau barat ketika buang hajat, maka mereka tidak menghadap kiblat dan tidak membelakanginya. Ya, termasuk di dalamnya orang-orang yang arah kiblatnya sama dengan penduduk Madinah, seperti penduduk Syam dan Yaman. Adapun orang-orang yang arah kiblatnya menghadap timur atau barat, kita kiblatnya menghadap mana? Kita kiblatnya menghadap mana? Barat. Adapun orang-orang yang kiblatnya menghadap timur atau barat, maka dilarang menghadap timur atau barat. Dilarang menghadap timur atau barat. Kalau menghadap barat, maka dia akan menghadap kiblat. Kalau menghadap timur, dia akan membelakangi kiblat. Jadi syarriku au gharibu, ini maksudnya jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Qala Abu Ayyub, kata Abu Ayyub, ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, kami datang ke Syam, lalu kami dapati WC dibangun menghadap kiblat. Fananharifu anha wa nastaghfirullah ta'ala, maka kami geser, kami berpaling darinya dan kami mohon ampun kepada Allah. Para jamaah rahimakumullah, kalau misalnya kita ingin buang hajat ya di toilet, dan toilet itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, misal loh, ini kok WC-nya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, apa yang kita lakukan? Kitanya yang belok ya, kitanya yang miring. Kalau kita rubah WC-nya susah ya, kitanya yang miring. Jangan sampai kita menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Dia dapati WC dibangun menghadap kiblat, maka dia serong. Ya, sebagian WC apalagi di hotel-hotel, orang nggak paham agama, itu kadang WC-nya dibangun menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Maka kita yang geser. Ustadz, posisinya susah Ustadz. Ya, kita cari posisi yang nyaman ya. Kadang orang-orang itu ya tidak terbiasa dengan WC duduk ya, walaupun WC duduk dia jongkok ya. Kalau jongkok kan bisa miring ke sana. Walaupun agak bahaya kalau jongkok ya. Taib.
Kemudian wa alaihi ayyataharraza min rasasil baul ayyusiba badanahu au saubahu. Dan hendaknya ia menjaga diri dari percikan air kencing agar tidak mengenai badan atau pakaiannya. Ya, ketika kita kencing itu kan kadang percikan-percikan air kencing mengenai badan, mungkin kaki atau celana kita. Bagaimana caranya? Fayartadu li baulihi makanan rikhwah hatta la yatatoyar alaihi syai'un minhu. Hendaknya ia mencari tempat yang lembek untuk kencing agar tidak tempias mengenai dirinya. Kalau dulu kan orang kencingnya di padang pasir. Kencing di pasir itu kan langsung masuk ke dalam. Kalau sekarang kan agak susah karena umumnya WC-WC itu di keramik. Iya atau tidak? Iya. Kalau seandainya WC di keramik, kemudian di WC itu ada tempat yang tinggi, ya tidak mengapa kita naik di tempat yang tinggi. Kemudian kita kencing supaya tidak tempias. Tapi kalau tidak ada, misalnya kita kencing kemudian tempias, kena kaki kita atau kena celana kita, apa yang harus kita lakukan? Kita cuci dengan air. Kaki kita yang kena air kencing dicuci dengan air. Kalau celana yang kena air kencing, ya dipercikan. Cukup dibersihkan dengan air. Jangan dibiarkan. Jadi kita ini tidak boleh membiarkan ada najis yang menempel pada badan atau tubuh kita, tidak boleh. Karena kalau kita sholat, nanti sholatnya ya bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, boleh enggak kencing sambil berdiri? Boleh enggak kencing sambil berdiri? Mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau kencing sambil duduk? Hah? Ini untuk semua ya, untuk laki-laki dan perempuan. Jelaskan di sini, dalam buku kita tidak ada, ini sebagai tambahan. Wa yajuzu al-baulu qa'iman wal qu'udu afdal. Boleh kencing sambil berdiri, namun yang paling utama kencing sambil duduk. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, Aisyah ini siapanya Nabi? Istrinya Nabi. Jadi di antara istri-istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah. Dan Aisyah ini sering sekali meriwayatkan hadis-hadis terkait di rumah. Rasulullah di rumah tuh ngapain? Aisyah sangat tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah. Makanya ada hadis, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ketika masuk rumah? Aisyah menjawab, yabda bisiwak. Yang pertama kali dilakukan adalah bersiwak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqu maka yabulu illa jalisan. Siapa yang menceritakan kepada kalian bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri, fala tusaddiqu, maka jangan kalian percaya dengannya. Siapa yang bilang Rasulullah kencing sambil berdiri, jangan percaya. Maka yabulu illa jalisan, tidaklah beliau kencing kecuali sambil duduk. Ini pernyataan siapa? Aisyah. Dalam hadis yang lain, hadis Huzaifah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam intaha ila subatati qaumin fabala qa'iman. Kata Huzaifah, ana pernah jalan bareng Nabi. Kemudian Nabi singgah di tempat pembuangan sampah suatu kaum, Nabi kencing sambil berdiri. Jadi ada dua hadis ini yang seolah-olah bertentangan. Huzaifah menyampaikan Nabi pernah kencing sambil berdiri, sementara Aisyah mengatakan, ya, siapa yang bilang Nabi kencing sambil berdiri jangan percaya. Tidaklah beliau kencing kecuali sambil duduk. Jadi para ulama
menjamak, menggabungkan hadis ini. Kemudian mereka menyimpulkan bahwasanya yang sering dilakukan oleh Nabi apa? Kencing sambil duduk. Inilah yang sering dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Namun boleh kencing sambil berdiri sebagaimana yang disampaikan oleh siapa? Hudzaifah. Ingat, sahabat itu semuanya jujur. Ya, kita punya kaidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah punya kaidah, semua sahabat jujur. Sahabiah juga jujur. Gak ada sahabat yang berdosa, gak ada. Apalagi berdosa atas Nabi SAW. Sahabat semuanya jujur. Hudzaifah menyampaikan sesuai apa yang dia lihat, dan Aisyah juga menyampaikan sesuai apa yang dia lihat. Kesimpulannya apa? Yang paling utama kencing sambil duduk, dan boleh kencing sambil berdiri. Enggak boleh itu kencing sambil berlari ya. Nah, enggak boleh itu kencing sambil berlari. Dan mungkin kencing sambil duduk lebih apa? Lebih aman ya, supaya tidak tempias. Supaya tidak tempias. Wala yajuzu lahu ayyamassa farjahu biyaminihi. Kemudian tidak boleh menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya ketika kencing. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu." Apabila salah seorang di antara kalian kencing, maka janganlah dia sentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Larangan di sini ya, kata para ulama, la litahrim, bukan menunjukkan haram tapi makruh. Makruh menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Kalau mau disentuh, sentuh pakai tangan kiri. Kalau laki-laki kan tidak sama dengan perempuan. Kalau laki-laki kencing ya dia, umumnya laki-laki kalau kencing dia pegang kemaluannya. Ya, karena memang disunahkan untuk diurut-urut ya, supaya apa? Supaya air kencingnya keluar semua. Jangan sampai ada yang belum keluar, kemudian dia cebok, setelah cebok keluar. Jadi pastikan keluar semua baru cebok. Di antara cara dengan diurut-urut atau dipijit-pijit. Dengan apa? Dengan tangan kiri. Tidak boleh dengan tangan kanan. Wa kadzalika la yajuzu lahu ayyakdiya hajatahu fi tariqin nas au fi zillihim au mawarid miyahihim. Demikian pula tidak boleh buang hajat di jalan yang biasa dilewati orang banyak, atau di tempat yang biasa digunakan untuk berteduh, atau di sumber-sumber mata air. Jadi tidak boleh kencing sembarangan. Orang yang kencing sembarangan, misalnya dia kencing di tempat yang biasa dilewati oleh orang banyak, ini termasuk perbuatan yang dilaknat. Perbuatan yang dilaknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqu al-la'inaini. Jauhilah dua perkara yang bisa mendatangkan laknat. Dua perkara yang bisa mendatangkan laknat. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dua perkara yang bisa mendatangkan laknat itu?" Kata beliau, "Allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi zillihim." Itu orang yang buang hajat di jalan yang biasa dilewati oleh orang banyak, atau di tempat berteduhnya mereka. Kenapa hal ini dilarang? Karena mengganggu manusia. Di sebagian lampu merah ya, Anda pernah di lampu merah di perempatan. Biasanya di perempatan itu kan lama sekali. Dan bau pesing, mengganggu.
Jadi orang yang nunggu lampu merah itu terganggu dengan bau pesing. Jadi orang kencing di situ, tidak boleh. Itu perbuatan yang dilaknat. Ya. Bahkan ada gang-gang khusus yang bau pesing, gang pesing namanya. Nah, kalau lewat situ bau pesing nggak boleh. Ini perbuatan yang dilaknat. Demikian pula tidak boleh kencing fi mawarid miyahihim, di sumber-sumber mata air. Ya, tidak boleh kencing di sumber-sumber mata air. Ini membahayakan manusia. Karena manusia minum dari air tersebut. Masya Allah, jadi tidak boleh kencing sembarangan, tidak boleh beol sembarangan. Kadang di desa-desa itu, anak pertama kali datang ke Jogja, ya dulu ada tinggal di daerah Wirokerten, di daerah sawah sana, itu masih banyak sawah. Ya kadang kita lewat ada orang beol di sawah, ya. Iya, kadang kita lewat sungai ada yang beol di sungai. Dan seterusnya. Dan memang di sebagian tempat orang beolnya ya di tempat terbuka. Ya, kadang di jalan-jalan, mungkin karena masih pagi dia mengira nggak ada orang yang lewat. Ini tidak dibolehkan. Wala yadkhulu maudi al-khala bi syai'in fihi zikrullah azza wajal au fihi Qur'an. Para jamaah rahimakumullah, ana ingin sampaikan ke para jamaah sebelum kita lanjutkan. Kalau kita masuk WC misalnya, terus ada kotoran yang belum disiram, apa yang kita lakukan? Ini biasanya WC umum ya, WC di pom bensin itu kadang kotor, ada kotoran belum disiram. Apa yang kita lakukan? Siram. Masya Allah, ini orang mukmin ya. Orang mukmin itu di mana-mana dia memberikan manfaat. Jadi dia siram dulu kemudian dia buang hajat. Bukan dia tambah kemudian dicabut ya. Tidak seperti itu. Orang mukmin tidak seperti itu. Dia siram dulu, dia bersihkan dulu, kemudian dia tunaikan hajatnya, setelah dia bersihkan lagi. Ini bedanya orang yang ngaji dengan orang yang tidak ngaji. Orang yang ngaji tahu adab. Dengan dia menyiramnya, dia bersihkan, dia buang hajat, dia bersihkan lagi. Kan datang orang berikutnya, orang lain datang, orang lain sudah tidak keganggu. Biarlah kita yang keganggu ya. Tidak apa-apalah anak yang keganggu, karena mau gimana lagi. Tapi jangan sampai kita biarkan orang berikutnya terganggu. Ini orang mukmin. Kemudian tidak boleh membawa sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah azza wajal atau Al-Quran ke dalam WC. Tidak boleh membawa masuk sesuatu yang terdapat di dalamnya zikrullah azza wajal atau Quran ke dalam WC. Kalau kita bawa Al-Quran, ya jangan bawa Al-Quran masuk ke dalam WC. Fa in khafa ala ma ma'ahu mimma fihi zikrullah jaza ad-dukhul bihi wa yughaddihi. Jika ia khawatir terhadap apa yang ia bawa, dia takut hilang, sementara ada padanya zikrullah, ya seperti uang real. Coba antum perhatikan uang real. Uang 1 real itu ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tadi anak mau bawa 1 real. Ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Uang 1 real. Kalau kita bawa misalnya pecahan 1 real ada 50 real. Aduh gimana ini, ada zikrullahnya, ada Allahnya. Kalau kita taruh di luar bisa hilang. Kalau kita khawatir hilang, maka tidak mengapa kita bawa masuk dan kita tutup uang tersebut. Ditutup ya, dimasukin di saku, jangan dibuka ya.
Jangan dibuka. Ditutupin, dimasukin saku. Sama halnya dengan Android. Ada kan aplikasi Al-Qur'an di sini. Di sini ada aplikasi Al-Qur'an. Atau di WA kadang ada chattingan, artikel, ada Allah berfirman, ada ayat-ayat Allah, ada hadis-hadis Nabi. Maka ketika kita masuk WC dengan membawa Android, jangan dibuka aplikasi Al-Qur'annya. Ditutup aplikasi Al-Qur'annya. Kemudian pesan-pesan yang ada ayat-ayat Al-Qur'an jangan dibuka. Ditutup. Kadang ada orang kan buang hajat sambil main HP. Sambil buka HP, ini ada pesan ini ya. HP-nya kecemplung ya. Jangan buka aplikasi yang ada zikrullahnya. Wala yanbaghi lahu ayatakallam hala qada'il hajati, dan tidak boleh berbicara ketika sedang buang hajat. Faqad warada fil hadis annallaha yamkutu ala zalika wa yahrumu alaihi qiraatul Qur'an. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah membenci hal itu. Allah membenci orang yang berbicara ketika sedang buang hajat. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau air habis gimana? Kita sedang buang hajat ini, air habis. Kita mau nyuruh nyalakan sanyo misalnya. Nyalakan mesin air gimana? Kalau seandainya ada hajat, ada keperluan dan keperluannya sangat mendesak, tidak mengapa. Ya, kita teriak ya, atau kita sampaikan bahwasanya tolong nyalakan mesin air. Naam. Dan tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam WC. Enggak boleh semua, enggak boleh jawab azan ya. Kalau sedang buang hajat enggak boleh jawab azan. Kalau nyanyi-nyanyi, orang mandi sambil nyanyi-nyanyi ya, enggak boleh juga ya. Tidak boleh. Fa idza faragha min qada'il hajati fa innahu yutanazzafu al-makhraj bil istinja bil ma' awil istijmar bil ahjar aw ma yakumu maqamaha. Kalau sudah selesai dari buang hajat, maka dia wajib membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan istinja atau istijmar. Istinja itu cebok dengan air. Kalau istijmar cebok dengan batu atau yang semisalnya seperti tisu. Wa in jama'a bainahuma fa huwa afdal. Jika dia gabungkan keduanya maka lebih utama. Jadi pakai batu dulu atau pakai tisu dulu kemudian pakai air. Ini lebih utama menggabungkan istijmar dan istinja. Jika dia mencukupkan dengan salah satunya maka cukup. Taib ya Allah a'lam bisawab. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang kita lakukan ya dari adab-adab membuang hajat. Kita lakukan adab-adab membuang hajat itu kita dapat pahala. Jadi jangan dikira ini tidak ada pahalanya, ini ada pahalanya. Kalau kita buang hajat sesuai adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala. Jadi buang hajat aja bisa dapat pahala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.